Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Sina Atifa dari kelas PBA 6A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari Ustadz Yufridal, mata kuliah ilmu lughah. Baik, untuk yang pertama mengenai tentang bahasa dan budaya serta fenomena sopan santun memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku sosial individu. Baik, berbicara dengan bahasa. Bahasa sendiri itu merupakan alat komunikasi antar individu satu dengan individu lainnya. Nah, karena itu bahasa itu dapat mempengaruhi sopan santun seseorang. Kenapa kalau dikatakan bisa mempengaruhi? Karena manusia itu hidup bersosialisasi dengan manusia lainnya. Nah, bahasa yang diucapkan itu akan mempengaruhi atau kita tuh bisa melihat seberapa jauh sopan santun yang ia miliki. Sopan santun sendiri itu adalah sebuah bentuk terapan dari perilaku seseorang dan juga bisa dikatakan dengan sebuah etika. Baik, sopan santun setiap daerah itu dinilai berbeda-beda. Jadi ada yang mereka itu memiliki budaya yang berbeda dari antara satu desa ataupun satu daerah dengan daerah yang lainnya. Bisa jadi yang kita anggap sopan itu belum tentu sopan di daerah yang lainnya, begitu. Misalnya gini, kita kan hidup di Jawa, ada yang Jawa itu kan bermacam-macam. Ada yang Jawanya Jawa Ngoko, dia itu bahasa Ngokonya itu diberikan kepada orang yang lebih muda. Kemudian Kromo Madya untuk teman sebaya, Kromo Inggil untuk orang yang lebih tua. Nah, di daerah yang lain itu mungkin kata makan itu disebutnya dengan mangan gitu ya, mangan kalau di daerah saya lebih tepatnya ya itu kurang tepat atau kurang sopan jika diberikan kepada orang yang lebih tua gitu. Terus kemudian kalau minum juga, minum daerah lain mungkin dia itu bahasa Jawanya ngombe, tapi kalau diberikan kepada orang yang lebih tua pun itu juga kurang bagus. Nah, kalau diberikan kepada teman sebaya ataupun orang yang lebih muda bagaimana? Jadi kalau di daerah saya itu juga tergolong masih kasar. Jadi kalau orang yang untuk teman sebaya ataupun yang lebih muda itu kalau makan jadi maem gitu, kalau minum menjadi mimi itu. Yang penting bukan kayak ngombe, mangan. Itu kalau di daerah saya itu termasuk bahasa yang kasar atau kurang sopan. Gitu. Nah, dengan adanya bahasa tersebut itu akan mempengaruhi sopan santun seseorang. Jadi akan mempengaruhi perilaku seorang individu itu bagaimana. Gitu. Kemudian selanjutnya sopan santun itu dianggap sebagai bagian dari budaya suatu masyarakat. Nah, jadi berhubungan sopan santun ini berhubungan erat dengan budaya lingkungan yang kita tinggali. Ketika berbeda dengan lingkungan yang lain, maka juga akan berbeda sopan santun ataupun bahasa ataupun budaya yang ada dalam di situ. Nah, tugas kita itu apa? Tugas kita itu adalah menyesuaikan bagaimana adat yang ada dalam wilayah tersebut. Misalnya kalau dalam wujud bahasa, nah itu seperti yang bahasa Jawa tadi. Kemudian sopan santun dalam sebuah nilai kebudayaan ataupun tradisi seperti berjabat tangan. Mungkin ada berjabat tangan itu di daerahnya mewajarkan ataupun melumrahkan, tetapi ada pula daerah yang menolak keras untuk berjabat tangan lawan jenis ya, lawan jenis. Kemudian yang terakhir atau itu norma ataupun aturan. Jadi saya mengambil mengenai tentang aturan pakaian ini berdasarkan cerita real ataupun kisah yang real. Jadi di lingkungan saya itu termasuk orang yang mayoritas orang religius, yaitu ya bukan orang yang terbuka. Jadi semua pakaiannya orang-orang di daerah sini itu tertutup. Nah, suatu ketika kita itu kedatangan sebuah tamu yang menetap
di sini dia itu ngontrak ataupun ngekos di daerah kami. Dia itu berpakaian yang terbuka, terlihat auratnya gitu. Nah, itu jadi omongan para tetangga. Jadi hal tersebut menimbulkan konflik sosial antara orang satu dengan orang yang lainnya. Jadi yang tugas kita itu adalah menyesuaikan. Jika kita tuh berada di daerah yang baru, kita menyesuaikan apa adatnya di sana, budayanya di sana gitu. Jadi hal tersebut akan mempermudah kita itu dalam berinteraksi, kemudian juga dapat menghindari konflik yang ada. Begitu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.